ketika dia masuk ke dalam surga, dia akan mencari sahabat-sahabatnya selama hidup di dunia agar bisa menikmati surga bersama-sama. Kalau dia tidak menemukan sahabatnya di dalam surga, maka dia akan meminta kepada Allah agar diperkenankan untuk menolong sahabatnya supaya bisa masuk surga bersama dengan dia. Itulah pentingnya berteman dengan orang soleh. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman yang langsung dirahmati klik Allah deskripsi dari SWT. video ini. Kemudian Berakatlah dengan Allah teman-teman dalam bisa setiap lihat aktivitas di kita. deskripsinya ada tulisan Lakukanlah berwarna biru. sesuatu Nah, itu yang diklik Allah sudah sesuai dengan menjamin akan penjelasannya. membersamai kita. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Maka Nah, di sini ada la segmen takhaf, atau bagian. jangan takut, Nah, kalau karena teman-teman ingin langsung inna mendengarkan ma'iyya kajian rabbi Ustadz Hanan Attaqi, sayahdin. nah di sini ada Sungguh Allah segmen bagian membersamai kita kajian Ustadz dan Hanan akan Attaqi. memberikan kita jalan Tinggal keluar. klik, maka akan langsung secara otomatis berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu ketika Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sayyidina Kumaha Damang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali juga akan menyajikan sebuah video kajian ya di channel Nijah ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi ya, yang berjudul dengan nasihat. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa ya teman-teman, kalau teman-teman ingin men-skip video ini, maka silahkan teman-teman klik tombol yang ada di deskripsi video ini ya, untuk bisa mendengarkan langsung dari kajian dari Ustadz Hanan Attaqi. Nah, apa itu nasihat? Ya, nasihat itu tentu kalau kita lihat di KBBI ya teman-teman. Jadi nasihat itu adalah satu perkataan yang baik ya, atau juga satu kalimat yang baik ya, yang ditujukan kepada seseorang. Ya, ya. Bahkan di dalam satu hadis ya, dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan ad-dinun nasihah ya. Ad-dinun nasihah. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Walaupun sebenarnya ini hadisnya panjang ya, tapi saya potong ini aja ya teman-teman, awalnya saja ya. Jadi ad-dinu an-nasihah ya. Ad-dinu an-nasihah ya. Ya, ad-dinu an-nasihah. Jadi agama itu juga adalah nasihat. Maksud agama sama dengan nasihat. Nah, jadi teman-teman semuanya, siapa sih di antara kita ya, atau ada gak sih orang yang tidak butuh nasihat ya? Mungkin ada ya, cuman kalau misalkan ada seseorang yang dia tidak butuh nasihat dari orang lain ya, itu berarti dia orang tersebut sudah memiliki hati yang keras ya, atau yang dia ada kesombongan berarti dalam hatinya, sehingga dia tidak butuh nasihat ya. Bahkan kebiasaan ulama-ulama terdahulu, misalkan salafus saleh, mereka tuh sering meminta nasihat ya kepada teman-temannya misalkan ya, terutama kepada guru-gurunya, sering meminta nasihat. Termasuk juga dalam satu kisah ya, Umar bin Khattab ketika melakukan suatu perjalanan ya, kemudian bertemu dengan seorang anak kecil. Nah, Umar pernah meminta nasihat kepada seorang anak kecil. Nah, berarti nasihat itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya dalam agama atau dalam ajaran kita dalam Islam gitu ya, baik kehidupan kita ya. Makanya Rasulullah pun mengatakan ad-dinu an-nasihah ya, jadi bahwa agama ya itu adalah nasihat. Nah, dalam hadis ini ya teman-teman ya, ketika kalimat ini mengatakan ad-dinu an-nasihah ya, ini merupakan suatu menunjukkan suatu kedudukan bahwa nasihat itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam agama ya. Jadi nasihat ini ya adalah
suatu hal yang sangat penting ya, dalam agama ya. Ini penting ya teman-teman ya. Berarti kedudukannya sangat tinggi ya. Bahkan nasihat ini merupakan bisa dibilang suatu pilar ya, suatu pilar. Misalkan sebagaimana contoh dalam teks Nabi yang mencontohkan ya, salah satunya misalkan al-hajju arafatun ya, jadi haji itu adalah Arafah ya, atau wukuf di Arafah itu merupakan suatu pilar. Nah itu ya teman-teman, makanya ini konteksnya hampir sama. Kenapa misalkan nasihat itu merupakan suatu hal yang penting dalam agama ya teman, dalam ajaran agama. Nah tentu kita tahu bahwa suatu hal yang penting dalam agama itu adalah yang akan menentukan ya diterima atau tidaknya suatu ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini juga yang akan menentukan syarat diterima atau tidaknya amal-amal soleh kita ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa nasihat yang dimaksud di sini adalah keikhlasan. Ya. Adalah keikhlasan. Ya. Apa itu ikhlas? Berarti ikhlas itu sama dengan tauhid ya. Atau melakukan sesuatu ya, amal soleh ya karena Allah saja gitu ya. Hanya ini juga kenapa disebut penting ya, karena memang syarat dari ibadah ya kita kepada Allah ya memang harus ikhlas. Seperti yang tertuang misalkan di surah Al-Bayyinah surah ke-98 ayat 5 sudah dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak perintahkan ya kalian untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku illa mukhlis, kecuali halus ikhlas. Makanya dalam konteks ini kenapa menjadi pilar ya nasihat itu dan menjadi sangat penting ya, karena nasihat di sini artinya bisa disebut juga dengan kata keikhlasan ya. Kata ikhlas ini mengacu kemana? Ya tentu ini mengacu juga kepada surah At-Taubah ya, surah ke-9 ya ayat 91. Nah, situ ya. Jadi di situ ada kata-kata idza nasahu lillahi wa rasulih ya. Ya ada kata-kata begitu ya. Ada kata nasahu ya. Jadi kata nasahu di sini nasahu ya. Nah, ya ada kata-kata nasahu di sini ya. Dalam ayat ini artinya berlaku ikhlas ya. Nasuhu ya illahi wa rasulihi, berlaku ikhlas kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi ketaatan kita ya. Makanya tadi ya ikhlas juga merupakan sebuah pilar ya, atau sebuah dasar atau sebuah sebuah patokan ya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab ibadah yang kita lakukan juga juga ditentukan oleh keikhlasan ya. Masuk berarti semangatnya, motivasinya dalam bekerja ya sangat ditentukan oleh keikhlasan. Nah, ini amal soleh kita akan ditentukan ya bernilai atau tidaknya di hadapan Allah tergantung dari keikhlasan. Nah, itu ya teman-teman sedikit tentang makna nasihat sebelum nanti kita mendapatkan nasihat ya dari Ustadz Hanan Attaqi ya. Baik, kita langsung saja sekarang kita dengarkan ya nasihat apa sih yang akan disampaikan Ustadz Hanan Attaqi dalam video kali ini. Barakallahu fikum, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya pengen mengajak sahabat-sahabat untuk merenungkan sebuah nasihat yang menjadi solusi dalam masalah rumah tangga. Dan nasihat ini juga bisa menjadi bekal bagi kita yang masih single, agar kelak ketika kita memiliki pasangan, kita bisa menjadikan ini sebagai hikmah untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga kita ke depan.
Nasihat ini adalah tentang apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami keributan dalam rumah tangga. Ketika seorang suami marah kepada istrinya, atau ketika seorang istri kecewa dan sakit hati terhadap suaminya. Kadang ada keributan yang kita masih mampu menahan diri sehingga kita lebih memilih untuk diam. Ada keributan yang kadang membuat kita merasa sangat sedih dan terpukul selama berhari-hari. Tapi ada juga keributan yang kadang membuat kita lemah dan akhirnya berpikir untuk berpisah. Maka apa nasihat dari Allah agar kita bisa tetap mempertahankan rumah tangga kita seberat apapun ujian keributan pasangan di dalam rumah tangga itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang cara menyelesaikan masalah rumah tangga itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira." Jika kalian takut terjadi perceraian di antara mereka berdua, maka utuslah seorang yang bijak dari pihak suami dan seorang yang bijak dari pihak istri. Jika keduanya menginginkan perdamaian di antara suami istri itu, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Shadaqallahul Azim. Saya pernah menyampaikan bahwa ketika kita punya masalah, maka jika kita bingung dalam menentukan pilihan dalam masalah-masalah hidup kita itu, lakukanlah 3 hal. Yang pertama, istikharah. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat istikharah. Yang kedua, istisyarah. Mintalah nasihat-nasihat yang baik kepada orang yang lebih bijak yang kita kenal dan kita percaya. Dan yang ketiga, istifta. Mintalah fatwa tentang urusan fikih kepada ulama-ulama yang mengerti tentang masalah fikih. Seperti yang diceritakan di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ketika ada seorang sahabiat perempuan di kalangan sahabat dizihar oleh suaminya. Zihar itu adalah model talak yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu dengan mengatakan istri bagi dia adalah seperti ibu, artinya sudah menjadi haram selamanya. Maka perempuan ini datang kepada Nabi untuk istifta, meminta fatwa kepada Nabi. Apakah ucapan suaminya tersebut sudah menjatuhkan talak 3 untuk dirinya atau tidak? Maka ketika dia datang kepada Nabi, dan Nabi adalah orang yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berbicara dengan emosi hawa nafsu tetapi berbicara dengan wahyu, menyampaikan keputusan fatwa terhadap keadaan perempuan ini bersama dengan suaminya sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Itu namanya istifta. Makanya penting bagi kita untuk meminta pendapat fikih dari para ulama-ulama fikih tentang masalah pribadi kita, masalah kehidupan kita, rumah tangga kita, ataupun pekerjaan kita. Lalu setelah kita meminta fatwa dari mereka, kita ikuti. Insya Allah dengan begitu Allah akan berikan kepada kita jalan keluar dalam masalah kita. Nah, dari 3 sikap yang kita lakukan untuk menentukan pilihan-pilihan hidup tadi, yang nomor 2-nya adalah istisyarah. Inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nisa ayat 35. Meminta pertolongan kepada orang yang lebih bijak. Apakah sekedar meminta nasihat atau bahkan sampai meminta mereka untuk menjadi wakil kita dalam menyelesaikan masalah antara kita dengan seseorang. Maka
Salah satu poin penting yang muncul dari nasihat ini adalah kita harus berteman dekat dengan orang solih. Kita harus kenal sebanyak mungkin orang yang lebih solih dari kita, orang yang lebih bijak dari kita, orang yang lebih banyak pengalaman hidupnya dari kita, dan kita menjadi orang yang bersahabat dengan dia. Agar ketika kelak kita punya masalah, dia insya Allah akan menolong kita dengan sepenuh hati. Inilah pentingnya memiliki teman yang solih, teman yang punya ilmu agama, teman yang lebih baik akhlaknya, teman yang lebih bijaksana daripada kita, karena mereka adalah lentera bagi kita ketika kita kehilangan cahaya dalam kehidupan. Sehingga ketika di dunia saja kita merasakan betapa pertolongan mereka itu penting dalam menyelesaikan masalah hidup kita, apalagi kelak di akhirat. Orang yang solih, ketika dia masuk ke dalam surga, dia akan mencari sahabat-sahabatnya selama hidup di dunia agar bisa menikmati surga bersama-sama. Kalau dia tidak menemukan sahabatnya di dalam surga, maka dia akan meminta kepada Allah agar diperkenankan untuk menolong sahabatnya supaya bisa masuk surga bersama dengan dia. Itulah pentingnya berteman dengan orang soleh. Jadi coba kita renungkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 35 ini agar menjadi bekal kita dalam berumah tangga, dan bagi yang sudah berumah tangga menjadi nasihat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah itulah tadi ya teman-teman semuanya pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi tentang nasihat ya. Khususnya tadi adalah nasihat yang dimaksudnya adalah nasihat bagaimana agar kita bisa mempertahankan rumah tangga kita, tentunya bagi yang sudah berumah tangga ya, dan juga bagi yang belum, tentu ini juga akan menjadi suatu hikmah, akan menjadi suatu pengetahuan atau ilmu ketika kita berumah tangga nanti, maka nasihat ini sangat diperlukan. Oke teman-teman, jika kita simpulkan tadi bahwa ya Ustadz Hanan Attaqi itu menjelaskan ketika kita punya suatu permasalahan, jadi kita punya masalah, jelas ya, dalam hidup pasti kita punya masalah. Nah ya, punya masalah. Tetapi dijelaskan tadi bahwa ya Allah sendiri juga menjelaskan An-Nisa bahwa ketika kita punya suatu permasalahan, maka hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah pertama lakukan istighfar. Lakukan istighfar atau memohon petunjuk ya kepada Allah dengan cara ya sholat istighfar. Ya langsung memohon petunjuk. Yang kedua adalah ketika setelah kita melakukan istighfar ya, maka kita harus melakukan yang disebut dengan istisyarah. Setelah melakukan istighfar ya, kita melakukan istisyarah. Atau meminta nasihat ya kepada orang-orang atau teman-teman yang lebih bijak daripada kita gitu ya, atau kepada teman-teman kita yang punya pengalaman atau punya ilmu yang lebih banyak tentunya ya, khususnya di ilmu agama. Nah yang ketiga adalah melakukan istifta ya teman-teman. Istifta. Apa itu istifta ya? Kalau yang dijelaskan tadi di surat An-Nisa itu adalah dulu ada seorang sahabat yang dia melakukan jihar ya kepada istrinya ya. Itu salah satu talak ya, jihar itu dia menyamakan ya istrinya dengan ibunya ya, sehingga turun tadi surat Al-Mujadilah tadi. Istifta tuh kemudian ya tadi salah satu dari keluarga tersebut melakukan atau meminta melakukan istifta ya, atau meminta fatwa ya, meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Kalau sekarang berarti ke siapa? Kalau sekarang berarti ya meminta kaidah-kaidah ya
ya dalam fikih gitu ya kepada para atau kepada alim ulama atau orang-orang yang berilmu gitu ya. Nah, bedanya dengan istisyarah, berarti kalau istisyarah adalah meminta nasihat ya kepada teman-teman kita ini ya. Nasihat kepada teman kita yang lebih soleh ya, yang lebih banyak pengalamannya gitu ya. Jadi kalau misalkan istifta itu datang ke seorang ustadz misalkan ya, kalau sekarang ya seorang ustadz ataupun kiai kemudian bertanya tentang fikihnya, bagaimana misalkan untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sedang dialami ya, apapun permasalahannya baik rumah tangga misalkan ataupun yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah dengan 3 hal ini ya masalah kita akan selesai. Ya, pertama dengan istikharah, kemudian istisyarah, yang ketiga berarti dengan istifta. Nah, itu ya teman-teman nasihat yang tadi dijelaskan, mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya ya dalam menjalankan kehidupan kita, sehingga ketika permasalahan datang kepada kita, kita mampu melakukan 3 poin ini ya untuk bisa menyelesaikan, dan semoga Allah memberikan petunjuk ya. Karena kalau misalkan sudah melakukan ini gitu ya, baik istikharah, istisyarah, istifta ya, itu insya Allah Allah pasti akan memberikan petunjuk ya untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Baik, itu saja yang bisa disimpulkan untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan di-share ke teman-teman yang lainnya apabila video ini bermanfaat, dan semoga ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Jangan lupa senantiasa doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan, dan yang wafat ya diberikan surga Firdaus dan menjadi ahli surga semuanya, termasuk kita yang ada di sini, semoga diselamatkan dan kita dimampukan suatu saat nanti untuk bisa menolong mereka. Barakallahu fikum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.